kabel listrik yang ada di istana diubah, diperbaiki, diperbarui kali ini, atau modelnya seperti apa? Ya, yang pertama adalah pembangkitnya Pak ya, listriknya kelistrikan, aliran, kabel-kabel semua kita ganti secara bertahap, termasuk juga kecilnya Pak, Nah itu UPS-nya, gensetnya, UPS-nya itu semuanya baru. Sehingga 50 tahun, mungkin bisa 100 tahun ke depan, bisa lifetime-nya bisa lebih lama. Dan yang tadi Pak Dirut sampaikan, bukan itu saja, kita menggunakan supply dari energi baru terbarukan. Yang tadi barusan diberikan sertifikatnya, Renewable Energy Certificate. Sehingga kalau perusahaan itu membutuhkan itu, artinya hasil produksinya bisa diekspor ke luar negeri dan konsep ramah lingkungan, maka pegawai sekitar presiden kalau keluar istana itu ramah lingkungan udah. Kira-kira seperti itu. Jadi kami ini kalau sudah keluar menggunakan listrik, menggunakan ngetiknya pakai listrik, ngeprintnya listrik yang renewable energy terbarukan, keluar kita sudah mendapatkan sertifikat. Artinya teman-teman di sini punya pola pikir untuk maju ke depan. Artinya jangan di-hire sama perusahaan lain, karyawan kami. Artinya kami sudah mempersiap ini, baik nanti ketika ke ibu kota baru, IKN, kita sudah ramah lingkungan, sudah pemikirannya sudah beradaptasi, kira-kira seperti itu. Memang ada tambahan biaya Pak ya? Memang ada tambahan biaya, itu kecil lah, Rp35 per KWH. Nah itu tidak ada nilainya dibanding dengan kita mendukung lingkungan yang hijau, lingkungan yang bisa kita pertahankan dengan baik. Itu tidak ada nilai. Nah itu tadi bincang-bincang kami dengan Pak Dirut, dan semoga juga mengarah kepada yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Kalau kendaraan yang digunakan di sekitar istana ini Pak, apakah juga akan diganti semua menuju ke listrik? Lalu mungkin apakah juga nanti akan ada SPKLU di sini misalnya? Kedepannya seperti apa? Kalau kendaraan roda 4, kami sudah berpikir itu akan digunakan untuk ke IKN yang listrik. Tetapi yang di sini itu sebatas roda 2, dan walaupun kami akan membeli roda 4 listrik, itu kami akan gunakan untuk yang di IKN secara bertahap, kan 2023, 2024 dan seterusnya kita fokusnya ke IKN. Nah ini juga bisa, mungkin tentunya kan istana tetap ada. Nah itu yang tadi Mbak tanyakan, ya nanti SPKLU bisa juga kita siapkan di sini pasca dari pemindahan ke IKN. Pak tadi kata Pak Dirut 100% sekarang 5 istana itu udah hijau atau nol emisi. Apa artinya sekarang emang 5 istana itu nggak ada lagi pembangkit dari batu bara atau dari yang tidak menghasilkan emisi gitu Pak? Dan sumbernya dari mana tuh Pak? Sumbernya dari pembangkit mana Pak untuk 5 istana? Ya. Pasokan listriknya itu ada pasokan listrik renewable, dan sudah mulai dari kemarin yang mungkin diawali, kalau saya tahu itu dari Bogor ya, yang utama Bogor, Cipanas, dan sekarang di Jakarta dan seterusnya. Sudah mulai supply itu dari yang tidak biasa ya. Nah, dari Kamojang. Sudah sehari ini sudah 100% sudah hari 100%. Ini, Ya, dengan diterima sertifikat tadi kita sudah 100% menggunakan renewable energy. Berarti juga Pak, termasuk yang di Bali dan Jogja juga? Di Bali dan Jogja bersamaan. Nanya Pak Dirut. Sebenarnya bagaimana memastikan bahwa listrik yang diberikan oleh PLN ini adalah yang EBT gitu, karena kan sebagian besar pembangkit listrik yang menyuplai listrik ke PLN kan nyatanya kan masih dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara gitu Pak. Nah, bagaimana memastikan bahwa listrik yang dialirkan itu sebenarnya memang EBT gitu? Dulu
memang ada namanya sertifikat energi baru terbarukan yang bisa digunakan untuk meng-offset emisi karbon dari perusahaan tertentu, dari kantor tertentu. Nah, sertifikat energi baru terbarukan ini dulu haruslah dibeli dari pasar internasional. Nah, kali ini PLN menyediakan layanan Renewable Energy Certificate yang berbasis pada kekuatan domestik. Jadi kami memiliki pembangkit yang cukup banyak yang berbasis pada renewable energy, baik di seluruh seantero Nusantara. Nah, untuk itu kami bekerja sama dengan lembaga internasional yang melakukan tracking bagaimana energi baru terbarukan ini diproduksi sampai pada konsumsinya. Dan untuk itulah mereka menerbitkan suatu sertifikat yang memastikan bahwa pasokan listrik yang digunakan pada lokasi tertentu, konsumen tertentu dengan menggunakan sertifikat ini, maka sumbernya adalah dari sumber energi baru terbarukan. Contoh untuk di istana ini menggunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi dari Kamojang dan lain-lainnya. Nah, untuk itu dengan adanya sertifikasi dari lembaga internasional itu, maka Renewable Energy Certificate yang dikeluarkan oleh PLN diakui di pangsa pasar internasional. Demikian. Lembaga internasionalnya apa, Pak? APX, APX. itu ada dari California yang memang khusus bagaimana men-tracking dari produksi listriknya sampai ke konsumsinya. Terima kasih. Pak, ini sebentar lagi. Saya Friska dari Kompas TV. Pak, apa kabar? Mau nanya soal, ini kan dimulai dari istana. Bagaimana dengan kementerian lembaga lain? Juga apakah dalam waktu dekat juga akan menerapkan hal yang sama dengan PGT? Kami sendiri tadi sudah kami sampaikan, kami terharu, ya, kaget juga bagaimana ternyata ini biasanya pembeli dari Renewable Energy Certificate ini adalah biasanya penanam modal asing, di mana produknya itu diekspor di pangsa pasar internasional, di mana produknya dihitung carbon footprint-nya berapa. Dan dalam hal itulah bagaimana kompetisi di pangsa pasar internasional ini, apabila carbon footprint-nya rendah, maka produknya akan laku. Maka Renewable Energy Certificate ini langganan kami adalah biasanya penanaman modal asing, perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia yang berorientasi pada pangsa ekspor. Tetapi kali ini ternyata Istana Kepresidenan mengubah cara pandangnya menjadi sangat futuristik. Dan kami juga kaget juga. Saya sampai menanyakan ke anak buah saya, ke Pak Direktur Niaga, betul ini dari Istana? Betul Pak. Mereka request menggunakan energi baru terbarukan, menggunakan Renewable Energy Certificate ini. Untuk itu kami sangat mengapresiasi bahwa Istana mengambil alih kepemimpinan dalam memerangi perubahan iklim ini dengan cara yaitu bagaimana pasokan listriknya betul-betul berbasis pada energi baru terbarukan, energi bersih. Kami mengapresiasi leadership ini. Tentu saja harapan kami dengan adanya kepemimpinan, langkah-langkah yang terobosan dari Istana ini bisa diikuti seluruh komponen di seluruh seantero Nusantara. Terima kasih. Terus kalau listrik yang sekarang dimiliki oleh disalurkan oleh PT PLN, sebenarnya berapa persen sih yang sudah dari energi baru terbarukan dibanding dengan yang dihasilkan batu bara? Jadi memang saat ini emisi karbon kami 280 juta ton per tahun. Kemudian apabila tidak ada langkah-langkah untuk menurunkan emisi dengan penambahan demand di tahun 2060, diperkirakan emisi karbon dari sektor kelistrikan akan meningkat menjadi 920 juta ton. Tentu saja pemerintah sudah mengambil langkah-langkah bagaimana sektor ketenaga listrikan ini ke depannya emisi karbonnya bisa berkurang. Nah, untuk itu di jangka pendek sudah ada RUPTL di mana 51,6% penambahan pembangkit berbasis pada energi baru terbarukan. Kemudian juga sudah ada langkah-langkah di mana ada suatu program namanya karbon netral di tahun 2060. Artinya apa? Di tahun 2060 yang tadinya emisi karbon diperkirakan akan naik menjadi 920 juta ton per tahunnya, akan diturunkan menjadi 0 ton di tahun tersebut. Nah, untuk itulah ini adalah suatu langkah-langkah effort di mana
bukan hanya karena adanya perjanjian internasional, Kyoto Protocol, Paris Agreement, bukan hanya suatu kebijakan saja, tetapi ini adalah suatu awareness, suatu kesadaran bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat itu. Nah, untuk itu, Yang sekarang berapa? jadi di tahun 2025 target kami adalah 23% dari seluruh energi mix-nya adalah berbasis pada energi baru terbarukan. Untuk itu program untuk pembangunan EBT sedang kami galakkan, baik itu pembangunan berbasis pada solar, energi surya, energi angin, panas bumi, hidro, dan seluruh kekuatan yang ada. Kami sedang menggalakkan program untuk energi baru terbarukan. Belum, kita menuju ke arah sana. Terima kasih, Pak.